Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan perihal latihan 1 dan latihan 2 seperti yang diberikan dari Bapak dosen pada kami. Nah, jadi teman saya di sini ada Fahra Febiana. Dia akan menjelaskan perihal latihan pertama, dan saya sendiri Adam Syafrana Walidin menjelaskan latihan kedua. Untuk Fahra, dipersilakan untuk mengerjakan latihan pertama. Baiklah, kita langsung mulai ke latihan pertama. Soal nomor 1 itu adalah ubahlah informasi finger pada komputer Anda. Untuk mengubah informasi finger pada komputer Anda, kita menggunakan perintah chfn spasi kurung siku user kurung siku. Untuk soal nomor 2 adalah lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Untuk melihat user yang sedang aktif itu ada 3 macam perintah yang bisa digunakan, yaitu who, dan who am I. Kali ini kami akan menggunakan perintah w. Lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Perintah yang digunakan itu adalah cal strip y. Soal nomor 4 adalah bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah cal. Untuk melihat manual dari perintah cal, kita menggunakan perintah man cal. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort? Untuk itu kita menggunakan perintah man ls /sort. Lanjut ke pertanyaan nomor 6, bagaimana tampilan untuk perintah ls strip a strip l? Dan ls strip al. Kedua perintah ini itu menampilkan daftar semua file, termasuk file tersembunyi dalam format panjang. Berikutnya pertanyaan ke-7, tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada direktori /etc. Untuk melakukan hal tersebut, kita menggunakan perintah ls strip al /etc. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Tampilkan semua file secara lengkap pada direktori /etc. Kita menggunakan perintah ls strip l /etc. Pertanyaan ke-9, buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file /etc/group
ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktori ini. Jadi pertama kita buat direktorinya dengan perintah mkdir frac1. Untuk mengkopinya kita menggunakan perintah cp /etc/group frac1/tes1, lalu cp/etc/group frac1 tes2, lalu cp/etc/group frac1/tes3. Untuk menampilkan apakah kopinya sudah selesai, maka kita gunakan perintah ls frac1. Lanjut ke nomor 10. Soalnya adalah tampilkan isi file tes1 per satu layar penuh. Untuk menampilkan file per satu layar penuh, kita menggunakan perintah more frac1/file1. Soal nomor 11, pindahkan file tes1 dan tes2 ke home directory. Untuk memindahkan kita menggunakan perintah mv frac1/tes1 tilde slash. Lalu mv frac1/tes2 tilde slash. Untuk menampilkannya kita menggunakan perintah ls frac1 lalu ls tilde. Untuk soal nomor 12, hapus file tes1 dan tes2 dengan konfirmasi. Untuk menghapus file, kita menggunakan perintah rm strip i tilde slash tes1 tilde slash tes2. Baiklah, sekian bagian saya dari latihan pertama. Untuk soal latihan kedua, saya serahkan kepada rekan saya, Adam Syah. Adam Syah, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Farah yang sudah menjelaskan jawaban dari latihan pertama. Di sini saya akan mengambil alih untuk latihan soal kedua ya. Jadi terminalnya saya ulang agar kosong lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini soal pertama itu berupa sebuah urutan perintah ya, yang mana yang pertama itu ada cd. Nah, cd itu untuk membuka direktori home pertama milik mesin ini. Lalu yang kedua itu ada pwd, itu untuk mengkonfirmasi sedang di mana posisi direktori ini sekarang. Lalu yang ketiga itu ada ls strip al, itu untuk menampilkan setiap file atau folder yang ada pada direktori ini tanpa terkecuali dan tanpa tersembunyi.
Lalu yang keempat itu ada cd dengan titik. Itu untuk kembali ya ke direktori sebelumnya, tapi tidak ada yang terjadi karena kita tidak ada berubah direktori dari tadi. Lalu yang selanjutnya itu ada pwd lagi. Tentu saja sama seperti sebelumnya karena tidak ada yang berubah. Lalu ada cd double dot, itu akan kembali ke home. Nah, untuk selanjutnya ada pwd lagi. Di sini hanya home saja ya, tidak ada nama usernya. Lalu ada ls strip al lagi untuk menampilkan apa saja yang ada di home. Nah, user yang ada hanya milik mesin ini, nama usernya. Lalu selanjutnya itu ada cd strip etc. Nah, ini untuk membuka direktori etc. Di sini sudah terlihat sedang membuka direktori etc. Lalu selanjutnya itu ada ls strip al. Lalu dihubungkan dengan terminal more untuk melihat isi dari direktori etc. ini. Nah, di sini bisa dilihat masih ada lagi. Jika ingin melihat lebih banyak, tekan spasi. Nah, sudah muncul semuanya yang ada di dalam directory etc. Lalu selanjutnya itu ada cat space wd. Itu untuk menampilkan setidaknya proses apa yang sedang berjalan di dalam etc. tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada cd strip, itu untuk kembali ke direktori sebelumnya, yaitu home ya. Lalu ada pwd lagi untuk memastikan ini sedang di mana, yaitu tetap di home. Selanjutnya itu ada ls strip l. Ini juga untuk menampilkan tadi ya yang seperti sebelumnya. Lalu, nah di sini ada dinamakan file halo.txt. Nah, karena belum ada dibuat sebelumnya file ini di dalam home, maka jika kita cari file halo.txt ini tidak akan ketemu. Sama seperti langkah selanjutnya itu file by.txt. Jadi nggak ada. Nah, sebelumnya saya sudah buat kedua file tersebut, namun ada di dalam ini ya, di dalam user. Nah, jika sudah di sini, maka jika kita ketik halo.txt, itu akan ditampilkan. Nah, untuk melihat isinya itu menggunakan untuk menampilkan isi dari halo.txt tersebut menggunakan perintah cat halo.txt. Nah, sudah ditampilkan sama seperti untuk file by.txt menggunakan cat juga. Nah, sudah ditampilkan seperti ini. Lalu untuk soal selanjutnya nomor 2, itu ada lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Nah, yang ditelusuri itu adalah directory bin, usr bin, lalu sbin, tmp, dan juga boot. Nah, jadi gampangnya itu di sini kita menggunakan cd dulu ya. cd untuk membuka directory yang kita inginkan. Yang pertama itu ada bin. Nah, ini sudah masuk ke dalam bin. Lalu kita cek menggunakan tadi sesuai perintahnya ls strip al. Nah, ini yang ada di dalam bin. Lalu selanjutnya itu kita disuruh konfirmasi apakah ini sudah dalam bin, yaitu menggunakan pwd. Nah, sudah dalam bin. Untuk cat ini sebenarnya opsional ya. Jadi jika kita lakukan seperti ini,
maka cat tersebut akan mendeklarasikan bentuk apa /bin ini, yaitu sebuah directory. Nah, untuk selanjutnya ada /usr/bin. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan cd usr/bin. Nah, tampilkan juga. Lalu konfirmasi ya, ada di /usr/bin. Lalu cat /usr/bin. Nah, sudah sama. Hal tersebut juga berlaku pada tmp dan juga boot ya. Nah, jadi tmp lalu tadi ditampilkan untuk yang di boot. Lalu selanjutnya cat. Nah, beginilah kira-kira jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya sama juga seperti nomor 2, namun di sini kita disuruh menelusuri directory dev/dev. Di sini kita lakukan yang pertama itu open directory-nya /dev. Nah, sudah ya. Lalu untuk kita tahu bahwa user mesin ini sedang berada di directory yang mana, kita buka ls-al. Nah, di sini muncul ya semua. Nah, untuk sebagai acuan, kita gunakan TTY 1 untuk mengetahui kira-kira apakah TTY 1 ini merupakan user. Strip L lalu /dev/TTY 1. Nah, tersedia ya, berarti ini merupakan user. Oke, nomor 4 juga sama seperti nomor 3 dan 2, namun yang di sini ditelusuri itu untuk /prot ya. Kita buka dulu cd /prot. Sudah. Nah, di dalam sini itu ada yang diberi ya, isi filenya itu ada interrupt, device, CPU info, memory info, dan juga uptime. Nah, kita menggunakan cat untuk melihat isi dari file-file tersebut. Sebelum kita lakukan cat, kita bisa menggunakan ls juga. Oh, bukan. Jadi sebelumnya itu kita gunakan cat, namun masukkan juga proc-nya, lalu masukkan interrupt. Nah, jadi muncul di sini apa saja sistem interrupt yang ada di dalam mesin ini sekarang. Untuk selanjutnya itu ada cat /proc/ device. Nah, ini menampilkan device apa saja yang tersedia dalam sistem ini. Lalu cat CPU info. Ini untuk menampilkan informasi dari CPU yang digunakan. Di sini ada Intel Gen 12 ya. Lalu selanjutnya itu ada memory info dan juga uptime. Ini tersedia semua, seberapa banyak memori yang tersedia, lalu ada uptime. Nah, di sini tersedia informasi seberapa lama sistem ini bangun.
atau bekerja. Oke, selanjutnya itu ada ubahlah directory home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Nah, untuk nomor 5 dan 6, soal nomor 6 itu ubah kembali ke directory home Anda, itu untuk nomor 5 tidak dapat dilakukan karena user dari sistem ini hanya ada satu. Jadi tidak bisa pindah ke user lain. Nah, jadi nggak bisa ya diubah ke directory lain karena hanya satu directory di sini. Begitu juga untuk soal nomor 6, karena tadi tidak pindah, jadi jika dimasukkan untuk ke user lain, itu tinggal ketik echo $home. Nah, ini kembali ke home ya. Tapi karena tadi tidak pindah, jadi memang tadi ada di home. Lalu kita ulang lagi ke directory sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada buat sub directory work and play. Jadi di sini kita diberi tugas untuk membuat subdirectory work and play ya. Nah, yang pertama itu kita ketik mkdir make directory, langsung saja dua directory kita buat sekaligus, work and play. Nah, itu sudah terbuat. Lalu yang selanjutnya itu kita disuruh menghapus directory subdirectory work. Berarti kita buka dulu. Nah, karena di sini kita disuruh menghapus work saja, maka kita lakukan rm strip r work. Nah, untuk melihat apakah sudah terhapus, kita bisa ls strip l. Nah, sudah tidak ada lagi ya yang work ya. Ini hanya ada play. Lalu untuk nomor 9, kita disuruh untuk mengcopy file /etc/passwd ke directory home. Itu dilakukan dengan perintah cp /etc/passwd lalu tilde slash. Nah, ini sudah. Maka untuk melihat apakah sudah tercopy atau belum, kita bisa lakukan menggunakan komen ls. Nah, ini sudah pindah ya untuk passwd-nya ke dalam home. Oke, selanjutnya itu kita disuruh nomor 10 pindahkan ke subdirectory play. Jadi passwd ini kita masukkan ke dalam play. Caranya masih dengan komen yang sama yaitu cp /etc/passwd tilde. Oke. Nah, kita masukkan komen mv untuk move si passwd tadi ke dalam play. Nah, sudah ya. Untuk melihat apakah sudah pindah atau belum, kita bisa lakukan lagi ls play ya. Nah, sini sudah masuk passwd-nya ke dalam play. Lalu yang selanjutnya itu, nah kita disuruh mengubah subdirectory play dan buat symbolic link dengan nama terminal untuk menunjukkan perangkat TTY. Nah, ini untuk user karena dia mengikutkan TTY. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu, kita buka dulu si play-nya. Nah,
Nah, ini sudah terbuka ya, play. Selanjutnya kita masukkan komen ln, karena tadi disuruh symbolic link. Ln itu untuk symbolic link, strip s, lalu /dev /tty spasi terminal. Nah, sudah ya. Untuk melihat apakah sudah selesai atau belum, kita bisa gunakan ls lagi. Nah, sini sudah ditampilkan bahwa terminal si password tadi sudah terbentuk menjadi sebuah terminal ya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kita disuruh juga dalam soal yang sama apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY. Nah, untuk melakukan hard link kita bisa masukkan komen ln, lalu masukkan alamatnya dev, tadi dev TTY, lalu hard underscore terminal. Nah, inilah yang terjadi jika kita mencoba hard link ke perangkat TTY tadi. Ini akan menjadi sebuah perintah yang gagal dikarenakan terminal yang ditunjuk oleh perangkat TTY itu bukan file biasa. Jadi CP tadi itu tidak bisa menyalin dari perangkat karena TTY ini merupakan file user. Oke, lanjut. Kita disuruh membuat file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Nah, di sini disuruh dapatkah Anda gunakan CP menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama. Nah, untuk nomor 12 kita langsung saja buat ya. Nah, sebelumnya kita pindah dulu ke directory home. Oke, langsung kita buat filenya echo. Tadi isinya hello world. Oke, isinya harus dibatasi dengan tanda petik 2. Lalu ke dalam file tadi hello.txt. .txt. Nah, sudah terbentuk ya. Bisa kita cek. Ini ya, di atas ini hello.txt. Lalu selanjutnya itu kita disuruh untuk menggunakan CP untuk terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama seperti nomor 11 tadi. Nah, sama ya seperti sebelumnya, kita gunakan CP lagi terminal hello tadi besar hello.txt hello underscore copy.txt. Nah, ini juga gagal ya karena sama seperti yang nomor 11 tadi. Jika dijadikan hard terminal, sebuah file biasa seperti hello.txt ini tidak dapat dijadikan sebuah terminal hard terminal untuk menghasilkan efek yang sama. Oke. Untuk nomor 13 itu gampang, tinggal disuruh copy hello.txt tadi ke dalam terminal. Jadi yang pertama itu CP karena copy ya. hello.txt. Lalu karena tadi dia terminal, kita gunakan dev TTY. Nah, kalau misalnya dia hanya terminal saja, akan tampil ya hello world isi dari hello tadi di dalam terminal. Oke. Untuk nomor 14 masih di directory home, copy keseluruhan directory play ke directory bernama world menggunakan symbolic link. Oke, jadi di sini kita harus membuat lagi yang namanya directory world. Tadi kan sudah dihapus.
Nah, sudah dibuat. Lalu ln strip s, karena simbolik juga tadi disuruhnya. Lalu tilde slash tadi directory play. Lalu tilde word play underscore link. Nah, sudah. Untuk dicek kita bisa gunakan ls lagi, l tilde slash word. Nah, sudah ya. Di sini ada play di dalam word. Nah, untuk soal terakhir yaitu hapus directory word dan isinya tadi ada play dengan satu perintah. Jadi jika untuk menghapus satu perintah ini kita perlu menggunakan strip R dalam rm untuk remove, karena jika ada isi ini harus dipaksa. Jadi dia menggunakan force rm strip rf force ya, r remove f force tilde slash word. Nah, sudah dihapus. Untuk dicek kita bisa ls strip l tilde. Nah, sini sudah dilihat ya, tidak ada lagi yang dinamakan dengan word. Ya, play masih ada di sini karena tadi hanya simbolik link saja yang dipindahkan ke dalam word. Jadi modelnya itu di copy, bukan di cut. Oke, sekian dari saya, Adam Syafran Walidin, untuk latihan nomor 2. Dan mungkin begini sajalah kelompok 10 dalam mengerjakan 2 latihan pertama dan latihan kedua. Semoga audiens dapat memahami apa yang kami kerjakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.